bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Begitu teori saya terbukti, KPU ngasih, mulai banyak orang tak saya kenal ya, WA, melalui Facebook. Saya dikasih pesan Facebook, saya diancam. Jadi saya tanggapin, saya ancam balik. Dia katanya mau motong leher saya. Waduh. Buktinya. Berkali-kali, Jokowi dan para relawannya berjanji akan membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan. Tapi entah mengapa, masih saja ada oknum yang menggunakan kekerasan memaksa para pengkritik ijazah untuk diam. Bukan dengan argumen ilmiah, bahkan ada yang melakukan ancaman penghilangan nyawa. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dan kenapa sampai akhir Mei atau 1 tahun 1 bulan, pelaporan Jokowi tidak kunjung sampai di pengadilan? Kenapa yang datang justru intimidasi? Mari kita telisik. Giliran Bonatua Silalahi sebagai peneliti berikutnya yang bahkan simpulannya lebih sadis dari saya dan Mas Roy Suryo, yaitu ijazah Jokowi tidak ada. Nah, karena itu maka dia dapat ancaman bertubi-tubi sampai dia diancam bakal dipotong lehernya. Ancaman sebengis ini sudah lama kami berdua terima. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika ijazah Jokowi asli, ngapain sampai ada pihak yang perlu mengancam bakal tebas leher Bonatua? Kan aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, memang nyali para peneliti sudah diancam begitu, malah hasil penelitian dibikin jadi buku. Seperti saya, Mas Roy juga diancam segala macam, tetap saja kami terbitkan buku Jokowi White Paper. Nah, ternyata Bonatua Silalahi bukan hanya menulis buku berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Di akun Facebooknya, Bonatua juga menyampaikan sindiran keras yang diduga ditujukan kepada Joko Widodo. Mari kita baca bersama. Hampir 30 tahun kemudian, tetap langsung kenal. Pada 30 Mei 2026, saya bertemu secara tidak sengaja dengan seorang senior kuliah S1. Beliau angkatan 1992, sedangkan saya angkatan 1996. Kami hanya berinteraksi sekitar tahun 1996-1998. Setelah itu masing-masing menjalani hidup, karir, keluarga, dan kesibukan sendiri. Namun ketika bertatapan muka, kami langsung saling mengenal. Tidak perlu verifikasi, tidak perlu klarifikasi, tidak perlu autentikasi, cukup satu kali bertatapan muka, langsung tahu, ini senior saya. Dan beliau pun langsung tahu, ini junior saya. Begitulah kehidupan kampus yang sesungguhnya. Orang yang benar-benar pernah kuliah tidak hanya mengenal teman seangkatannya. Apalagi di jurusan eksakta. Bisa saja kami bertemu di ruang kuliah yang sama, praktikum yang sama, laboratorium yang sama, ospek yang sama, penelitian yang sama, kantin yang sama, bahkan tempat nongkrong yang sama. Senior mengenal junior, junior mengenal senior, karena kampus bukan sekadar ijazah. Kampus adalah ruang sosial yang membentuk memori kolektif. Ada satu hal yang menarik untuk direnungkan. Blanko ijazah dan meterai tahun 1980-an bisa dicari. Tinta dengan unsur kimia tahun 1985 bisa dibuat. Mesin cetak bisa didatangkan. Stempel bisa direplikasi. Tanda tangan bisa ditiru. Tetapi tidak dengan ingatan para senior terhadap mahasiswa baru. Tidak dengan ingatan para junior terhadap senior yang dulu terkenal baik apalagi sangar. Dokumen dapat direproduksi, tetapi pengalaman hidup tidak. Karena itu, setelah hampir 30 tahun berlalu, kami masih bisa saling mengenal hanya dengan sekali bertatapan muka. Salam untuk seluruh senior, junior, dan kawan-kawan kuliah dimanapun berada. Bandingkan dengan acara reuni Joko Widodo dan orang-orang yang disebut sebagai teman kuliahnya. Dan ini mungkin acara reuni paling unik yang pernah ada. Perhatikan semua peserta reuni. Mereka menggunakan name tag yang dikalungkan di leher masing-masing. Name tag sejatinya dipakai dalam sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang yang tidak saling mengenal. Name tag berguna untuk mengidentifikasi dengan siapa kita berbicara. Panitia bahkan terlihat harus memperkenalkan lagi satu persatu teman yang hadir. Aneh bukan? Ini bukan teman kuliah beda angkatan. Dan juga bukan teman kuliah beda jurusan. Mereka mengklaim diri sebagai teman kuliah selama 5 tahun yang bersamaan masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa di UGM di tahun 1980. Tetapi kenapa Jokowi terlihat asing di mata teman-temannya hingga harus berkenalan seolah tidak pernah bertemu satu sama lain sebelumnya? Tidak hanya sekali, bahkan di reuni sebelumnya, Jokowi juga terlihat tidak mengenal orang-orang yang mereka klaim sebagai teman kuliah. Evi Adriana, tahu, teman satu kasih sudah, Bahkan dalam setidaknya 2 kali reuni, Jokowi masih harus dibantu untuk bisa menyebut nama orang-orang yang katanya pernah duduk di bangku kuliah yang sama selama 5 tahun. Bandingkan dengan reuni berikut ini yang juga dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM, alumni 1985. Wana delima. Satu hati untuk kabeh, patang puluh pada derma.
Selamat datang ke kota kami. Mereka adalah alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985. Jika Jokowi benar lulus pada tahun 1985, mereka seharusnya masih beririsan. Tapi perhatikan perbedaan mencolok ketika mereka mengadakan reuni. Di sini, terlihat begitu alami dan dipenuhi keakraban satu sama lain. Dan ini jugalah yang diduga disindir Bonatua Silalahi dalam akun Facebooknya. Seorang mahasiswa, bahkan beda angkatan sekalipun jika berada di jurusan dan kampus yang sama dan waktu kuliahnya masih beririsan, seharusnya masih saling mengenal satu sama lain. Tapi kenapa Jokowi berbeda sendiri? Dan kenapa juga dalam pelaporan yang dilayangkan pada tanggal 30 April 2025 lalu, polisi kesulitan meneruskan kasus ini ke persidangan? Benarkah Polda Metro Jaya kesulitan menemukan bukti pendukung keabsahan ijazah Jokowi? Jadi jaksa mengembalikan lagi dengan memberikan pendapat lagi bahwa ternyata penyidikan tambahan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang saya berikan petunjuk gitu. Maka di akhir Mei berkas itu dikirimkan kembali yang diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Artinya ada 2 kali pengembalian P19. Oh, itu berarti dia ketika bilang surprise itu berarti nggak pakai P19 itu, ya toh? Berita acara koordinasi. Iya, dia pakai surprise, Pak, kayak kayak mau kasih hadiah. Iya. Wah, makanya mereka sebenarnya udah mengirimkan kedua kali lagi. Iya. Dan surprise-nya nggak P21 juga. Iya, itu surprise. Kesimpulan saya, Mas Roy, sebetulnya Polda Metro Jaya itu tidak transparan terhadap hasil penelitian berkas perkara yang diumumkan oleh Dirkrimum pada tanggal 17 April. Itu saya menduga dikembalikan lagi. Oke. Artinya pengembalian ini udah 2 kali. Ya. Pada tanggal 26 Januari dikembalikan. Bisa jadi bulan Mei kemarin, di awal bulan Mei, itu berkas dikembalikan lagi. Karena penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa. Itu nanti konsekuensi hukumnya kayak apa? Kita minta pendapat itu yang membuat jaksa ragu untuk memp21kan perkara. Makanya dia kembalikan lagi. Tetapi dari pihak Polda tidak ada transparansi kepada publik, dan mereka tidak mengumumkan kepada publik bahwa ternyata jaksa mengembalikan lagi berkasnya mereka. Karena gini, kalau itu diumumkan kepada publik, makin boncos mereka. Iya, udah karena akan dikritik lagi. Iya, ketahuan ini LP-nya nggak jadi. Sudah 1 tahun hari ini sudah lewat 30 hari. Iya, hari ini. Karena kalau diumumkan lagi bahwa ternyata setelah jaksa meneliti yang P19 yang dikirimkan kembali pelengkapan P19 itu, kalau diumumkan oleh Polda bahwa ternyata dikembalikan lagi untuk kedua kali oleh jaksa, itu disurahin rame-rame netizen ya. Karena kalau kita hitung waktu normal, sejak tanggal 17 April sampai bulan akhir Mei ini, masa jaksa nggak memberikan tanggapan? Nonsense, nggak mungkin, nggak mungkin, itu tidak mungkin, karena jaksa sangat terikat pada tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kita apresiasi lembaga kejaksaan. Sayangnya dalam tahap pengiriman berkas tahap 1 begini, memang kejaksaan tidak boleh memberikan informasi pada publik, karena mereka memeriksa berkasnya penyidik, dan penyidiklah yang memberikan informasi itu kepada para tersangka dan kepada publik. Bukan kejaksaan. Bukan. Kejaksaan hanya mengembalikan berkas. Tetapi transparansi itu ada pada penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kesimpulan saya adalah penyidik tidak transparan, penyidik tidak akuntabel, dan penyidik tidak jujur terhadap pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh kejaksaan untuk kedua kalinya. Begitu teori saya terbukti, KPU ngasih, mulai banyak orang tak saya kenal ya, WA, melalui Facebook. Saya dikasih pesan Facebook, saya diancam. Saya tanggapin, saya ancam balik. Dia katanya mau motong leher saya. Waduh. Buktinya. Berbagai kejanggalan yang berujung pada ancaman fisik orang-orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi semakin membuat publik bertanya-tanya. Jika asli, kenapa begitu sulit pembuktiannya? Dan kenapa harus ada ancaman kepada warga negara yang bertanya? Dan di tengah semua polemik ini, kenapa Jokowi memaksakan diri harus berkeliling di semua daerah? Apakah ada yang berharap kasus ini bisa ditutupi lewat pencitraan dengan belusukan bertemu rakyat di kampung-kampung?